Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi anak-anak bersama saya di pembelajaran mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa supaya apa yang kita pelajari pada hari ini bisa bermanfaat dan bisa mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Mulai. Amin, amin, ya rabbal alamin. Nah, sebelum pembelajaran pada hari ini kita mulai, saya absen terlebih dahulu supaya mengetahui siapa saja yang hadir maupun tidak hadir pada pertemuan kali ini. Nah, oke, sepertinya ada beberapa siswa yang tidak hadir pada pertemuan kali ini. Meskipun begitu, kita tetap lanjutkan pembelajaran pada hari ini. Oke anak-anak, pembelajaran pada hari ini mengenai cerita rakyat. Mungkin ada yang tahu apa itu cerita rakyat? Oke, Diki, kamu jelaskan mengenai apa itu cerita rakyat. Ya, memang benar apa yang dikatakan Diki tadi. Saya jelaskan ulang mengenai apa itu cerita rakyat. Cerita rakyat adalah cerita yang berasal dari masyarakat dan berkembang dalam masyarakat pada masa lampau, yang menjadi ciri khas di setiap bangsa yang mempunyai kultur budaya yang beraneka ragam, yang mencakup kekayaan, budaya, dan sejarah yang dimiliki oleh bangsa-bangsa itu sendiri. Pada umumnya, cerita rakyat ini mengisahkan mengenai suatu kejadian di suatu tempat ataupun asal-muasal suatu tempat. Tokoh-tokoh yang dimunculkan dalam cerita rakyat ini umumnya diwujudkan dalam bentuk binatang, manusia, dan juga para dewa. Nah, seperti itu anak-anak pengertian dari cerita rakyat. Lalu, tujuan cerita rakyat. Apa sih tujuan cerita rakyat itu? Nah, tujuan cerita rakyat ini ada dua, yakni mengetahui. Yang pertama, yakni cerita rakyat ingin menyampaikan amanah ataupun pesan yang bermanfaat bagi kepribadian dan watak pendengarnya. Yang kedua, agar bisa mengetahui asal-usul suatu tempat ataupun kejadian yang terdapat dalam suatu cerita rakyat tersebut. Seperti itu anak-anak. Lalu yang ketiga yakni jenis-jenis cerita rakyat. Mungkin di sini ada yang mengetahui jenis-jenis cerita rakyat. Ada berapa jenis-jenis cerita rakyat itu? Nah, memang benar. Cerita rakyat ini dibagi menjadi 6 jenis. Yang pertama yaitu cerita binatang ataupun fabel, yang mempunyai ciri khas yakni tokoh ceritanya berupa binatang yang memiliki kemampuan seperti halnya manusia. Binatang tersebut mampu berbicara, berkeluarga, makan, minum, dan memiliki anak layaknya seperti halnya manusia. Dengan begitu, fabel bukanlah cerita biasa, karena fabel merupakan cerita metamorfosis. Yang kedua yakni mengenai cerita asal-usul. Cerita asal-usul sendiri dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama, cerita asal-usul binatang. Yang kedua, cerita asal-usul dunia ataupun dunia tumbuh-tumbuhan. Yang ketiga yaitu cerita asal-usul terjadinya suatu tempat. Seperti itu anak-anak. Nah, lalu yang ketiga yakni mite. Mite adalah cerita yang mengisahkan tentang dewa ataupun dewi-dewi. Cerita mite ini bersifat mistis ataupun sakral. Contoh dari mite ini ialah seperti cerita Dewi Sri, Nyi Roro Kidul, dan juga lain sebagainya. Seperti itu anak-anak. Lalu yang keempat ya ini mengenai sage. Sage adalah jenis cerita rakyat yang mana sage ini mengandung unsur sejarah ataupun asal-usul dari asal-usul sejarah itu tersebut. Sage ini ialah seperti halnya cerita Damar Wulan, Ciung Wanara, ataupun Roro Jonggrang. Seperti itu anak-anak. Lalu yang kelima yakni mengenai epos. Epos yakni jenis cerita rakyat yang mengisahkan cerita kepahlawanan. Contoh dari epos ini sendiri ialah mengenai Mahabharata ataupun Ramayana. Yang keenam apa anak-anak? Memang benar, yang keenam ialah hikayat. Hikayat adalah jenis cerita rakyat yang mana alur ceritanya menceritakan kehidupan seseorang ataupun bangsawan, kehidupan keluarga, istana, yakni orang yang yang terkenal pada zaman dahulu, yang umumnya cerita tersebut berupa cerita yang tidak masuk akal, seperti tidak disangka-sangka. Seperti itu anak-anak. Seperti memiliki kekuatan super dan secara mendadak mendapatkan suatu mukjizat. Seperti itu anak-anak. Lalu untuk struktur cerita rakyat. Nah,
Struktur cerita rakyat itu sendiri ialah sebagai berikut anak-anak. Yang pertama yakni meliputi dari struktur intrinsik dan juga struktur ekstrinsik. Nah, untuk struktur intrinsik coba disebutkan Ani apa saja? Ya, memang benar apa yang disebutkan Ani tadi. Saya jelaskan kembali mengenai dari tema, latar, tokoh, alur, dan juga amanah. Nah, tema ini merupakan inti ataupun persoalan yang menjadi dasar dalam cerita rakyat. Adapun selanjutnya yakni mengenai latar. Latar ini adalah informasi mengenai waktu, suasana, juga lokasi cerita rakyat. Lalu yang ketiga yakni mengenai tokoh. Tokoh ini merupakan peran ataupun pelaku dalam cerita rakyat. Tokoh ini dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama yakni mengenai tokoh mempunyai sifat protagonis, antagonis, dan juga tirtagonis ataupun tokoh pembantu, seperti itu anak-anak. Lalu yang keempat yakni mengenai alur. Alur ini merupakan runtutan ataupun kejadian pada sebuah cerita rakyat. Biasanya meliputi 5 rangkaian, yaitu mengenai pembukaan, pengembangan, pertentangan, pelaraian, dan juga tahap terakhir yakni mengenai penyelesaian. Nah, lalu selanjutnya yakni mengenai amanah. Amanah ini merupakan nilai-nilai yang terkandung dalam cerita rakyat yang ingin disampaikan agar pembaca mendapatkan pengajaran dari cerita rakyat tersebut. Nah, seperti itu anak-anak. Lalu unsur ekstrinsik ada berapa anak-anak? Ya, memang ada 4. Coba dijelaskan, Diki, disebutkan apa saja. Ya, memang benar, unsur ekstrinsik meliputi dari budaya serta nilai-nilai yang dapat dianut dalam sebuah cerita rakyat, kondisi masyarakat, agama dan juga keyakinan, lalu kondisi politik, ekonomi, hukum, dan lain-lain. Seperti itu anak-anak. Demikian anak-anak pembelajaran pada hari ini. Materi yang bisa saya sampaikan semoga bisa bermanfaat nantinya, dan semoga pembelajaran pada hari ini bisa bermanfaat khususnya bagi kita semua. Oke, sebelum kita akhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Semoga pada pembelajaran hari ini bisa mendapatkan manfaat dan juga berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Berdoa, mulai. Oke anak-anak, untuk tugasnya yakni carilah sebuah cerita rakyat, lalu analisis cerita rakyat tersebut dari unsur intrinsik maupun ekstrinsik. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila dari awal hingga akhir ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.